Silakan. Baik, suara saya kedengaran di Catering. Terdengar Pak, terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk mempersingkat waktu karena masih banyak juga teman-teman yang ingin mempresentasikan. Jadi saya mungkin agak cepat ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, eh, bisa terlihat share-nya ya, Ibu, slide-nya ya. Sudah Pak, Baik, baik, terima kasih. Perlu yang Bapak Ibu ketahui, ya, judul PKM ini terintegrasi dengan penelitian saya pada tahun lalu. Ya, makanya dari hasil penelitian ini, saya mencoba untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan PKM terkait judul ini. Karena saya fokus kepada pendidikan karakter religius yang ini sudah tertera dalam pendidikan nasional kita, baik di Kemenak maupun di Kemendikbudristek. Ya, dan juga ini juga apa namanya dari beberapa hasil penelitian PKN kami, ya kami ingin mencoba untuk apakah yang sudah kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Tadi kalau kata Pak Dekan itu ya, ada kebermanfaatannya dari apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Baik Bapak Ibu, ini adalah tim-tim kami ya. Lanjut saja. Baik Bapak Ibu, yang terkait adalah sasaran. Kita itu kalau mau PKM harus ada tujuan ya Bapak Ibu ya. Nah tujuan kita ini apa? Sasarannya itu apa? Ya ini adalah pengurus dan para santri. Walaupun tepatnya dibilang sama, tetapi kami punya apa namanya punya tujuan yang berbeda gitu ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh beberapa PKM sebelumnya bahwa tepatnya sama, tetapi ya kontennya atau isinya atau hasilnya pun nanti akan berbeda gitu ya. Jadi di tempat yang sama tidak hanya santri tapi juga itu ada juga pengurus yang di situ yang diharapkan ke depan adalah bahwasannya penelitian atau hasil penelitian dari PKM ini kami sangat berharap ya agar pengurusnya khususnya pengurus nanti itu ada bagaimana mereka menciptakan sebuah proses-proses penyadaran ya khususnya dari pengurusnya, komunitas santrinya, dan bagaimana membuat programnya dan bagaimana membuat pendekatannya atau strateginya gitu ya. Baik Bapak Ibu, nah ini kita menganalisa situasi dan permasalahan kita sudah tahu, kita sudah beberapa baca tentang websitenya dan melihat kemudian mengamati, membaca websitenya. Ternyata mereka tuh banyak banget program, banyak dari program kesehatan, ekonomi, dari pegang program apa dakwah dan sebagainya. Tetapi penilaian saya itu lebih banyak bersifat materi, tidak banyak yang dilakukan dalam proses penanaman soft skill atau nilai-nilai pendidikan karakter religius gitu ya. Nah, jadi ketika saya menganalisis ini, wah ini harus ada semacam apa ya perubahan-perubahan dalam menyadari karena mereka ini masih masih usia ini ya masih usia perkembangan yang sangat muda gitu ya jadi bisa dibentuk gitu mumpung mereka belum dewasa nanti. Nah ini alasan situasi dan permasalahan sehingga tepatlah kalau seandainya hasil penelitian saya ini dilaksanakan di sana. Kemudian kedua tujuannya apa? Kita ingin memberikan pengetahuan. Kita ingin mencoba untuk menjadarkan betapa pentingnya penanaman nilai-nilai karakter pendidikan itu sejak dini, ya, karena akan mudah prosesnya. Lantas bagaimana selanjutnya untuk bisa melakukan pendekatan, untuk bisa melakukan strategi dan apa-apa saja yang dicanangkan sehingga nanti nilai-nilai ini sangat efektif untuk bisa tertanam di dalam jiwa anak. Maka dibutuhkanlah strateginya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya, ini kerangka pemecahan masalahnya ya. Ada beberapa input-input ya dari masalah-masalah yang kita temui ya kan. Mereka mungkin kurang ide, mereka mungkin kurang gagasan, mungkin mereka juga kurang pengetahuan pengurusnya gitu ya. Terus kita akan sharing untuk bagaimana langkah dengan pertemuan tersebut. Nah ini ada prosesnya ya tidak hanya apa arahan ya mungkin ceramah atau apa yang kami sampaikan gitu ya karena memang waktunya juga cukup singkat tapi kita sudah memberikan tahapan-tahapan dan outputnya apa muncul ya ide dan gagasan dari pengurus bagaimana menanamkan
menanamkan proses-proses ya, nilai-nilai pendidikan karakter religius ya. Kemudian apa yang dilakukan, program apa yang akan dibuat, metode apa yang akan dilakukan, pendekatan dan strategi apa yang harus dilakukan. Ini harapan kita outputnya seperti itu. Ya, jadi tidak, kalau kata Pak Dekan itu, kita harus sesuatu yang kreatif sehingga anak ini tidak monoton, hanya itu saja. Gitu, Bapak Ibu. Nah, metodenya seperti apa? Ini karena di sana jumlah pengurusnya tidak terlalu banyak dengan santrinya, maka kami menggunakan metode permainan. Ya, permainannya ini tentu ada hikmah, ada pelajaran apa yang kita bisa diambil. Ya, tentu ini upaya supaya mereka tuh asyik dan menyenangkan ya, karena jangan terlihat seperti ya belajar ya, karena kita pengen sesuatu yang berbeda. Maka metodenya pun dalam PKN kita harus sesuatu yang berbeda juga. Nah, kemudian bagaimana hasil dan pembahasannya? Saya mengambil sebuah teori dari Yahya Khan ya, ini yang dikutip juga oleh jurnalnya Jamal Maut Asmani. Ternyata karakter itu tidak hanya karakter berbasis nilai budaya, lingkungan atau potensi diri, ternyata juga yang paling penting adalah berbasis nilai religius. Ada juga di sana. Makanya ini pun menjadi saya yang pada dasarnya adalah pendidikan nasional kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Ya. Dan ini juga ada landasan teorinya bahwa untuk menanamkan sebuah nilai-nilai pendidikan religius itu ada tahapannya. Yang pertama ada keteladanan. Ya, kita pengen ditiru, pengen dicontoh, maka dimulai dari kita sendiri, gitu ya. Kalau kita sudah melakukan, maka anak kecil atau anak-anak siswa itu akan meniru kita. Itu adalah yang paling dahsyat untuk meniru ya, jangan menyuruh melakukan tapi tidak pernah kita lakukan ya. Kemudian pembelajaran ini pun beragam Bapak Ibu ya, metodenya juga beragam, tekniknya beragam ya. Nah, itu sangat luar biasa kalau seandainya kita tidak hanya menggunakan metode ceramah saja gitu ya, tetapi ada seni peran, tetapi juga ada ada simulasi, ada demonstrasi, ada karya wisata dan sebagainya. Kemudian ada pemberdayaan dan pembudayaan. Inilah semacam pola pembiasaan ya, akan menjadi pembudaya kalau seandainya hal-hal yang kecil yang baik itu terus dilakukan, itu akan menjadi karakter atau budaya yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah penguatan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak atau siswa itu harus dipuji Bapak Ibu ya, jangan dihukum terus ya, itu diberikan pujian, diberikan semacam motivasi, bentuknya tidak harus barang tapi juga semacam motivasi atau kata-kata yang menggugah ya, sehingga memberikan inspirasi buat mereka. Dan yang terakhir ada penilaian, ini perlu ada penilaian, bentuknya nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya, untuk melihat bagaimana perkembangan anak. Dan ini yang kami sampaikan kepada penulis ya, agar strategi ini bisa dilakukan dengan baik. Tidak hanya sekedar program-program yang sifatnya adalah materi tadi ya, tapi ada proses penanaman soft skill berupa nilai-nilai pendidikan religius. Ya. Kemudian apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulannya adalah proses penanaman pendidikan karakter untuk membentuk insan beriman dan bertakwa, berurusan global dan berakhlak mulia itu tidak instan, betul, dibutuhkan sebuah proses. Nah, prosesnya itu kita harus mengetahui bagaimana strateginya, bagaimana pendekatannya, sehingga ini akan menjadi hal yang sangat menyenangkan dan sangat kreatif, menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga sasarannya pun tepat yang kita capai. Dan yang kedua adalah yang tadi saya lakukan, ada strategi yang tadi mulai dari keteladanan, pembelajaran, pemberdayaan, dan kebudayaan, penilaian, dan penguatan. Nah, semua strategi itu bisa kita lakukan prosesnya satu demi satu ya, tidak secara sekaligus, tapi itu bisa kita lakukan dimulai dari keteladanan dan siklus. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Denny Darmawan atas pemaparan materinya. Mungkin langsung saja Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan.